Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Muhammad Furqon SPDI MA dan teman-teman sekalian sekelompok dan teman-teman satu angkatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk membahas ilmu-ilmu tentang agama Islam. Salawat serta salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman keilmuan. Izinkan kami dari kelompok 9A untuk memaparkan hasil diskusi kami, presentasi, yaitu Islam Wasatiyah. Bisa di next. Tak kenal maka tak sayang, marilah kita kenalan dulu. Pertama ada Farda Nur Maulida dengan NIM akhir 027. Yang kedua Nisa Cesia Aulia dengan akhir NIM 048. Ada Diaksa Perwira Yuda dengan akhir NIM 031. Ica Yulisa akhir NIM 046. Dan Nadia Fahiratu Nisa dengan NIM akhir 051. Bisa di next. Pengertian Islam Wasatiyah, yaitu di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umatan wasaton, yaitu umat pertengahan, yaitu moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam dalam posisi pertengahan tersebut, posisi umat Islam tidak memihak ke kiri dan ke kanan, namun manusia atau manusia muslim berlaku adil. Posisi pertengahan dijadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda. Dan ketika itu, ia dapat menjadi teladan yang baik bagi seluruh umat. Bisa di next. Bagaimana sih kita bisa terwujudnya Islam Wasatiyah? Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama ada inklusif, humanis, dan toleran. Sikap tersebut seharusnya lebih ditonjolkan dalam menyikapi pluralisme dan kebinekaan seperti Indonesia. Dan seharusnya pula umat Islam tampil sebagai mediator atau penengah, adil atau fair dalam hubungan antar kelompok yang berbeda-beda. Macam-macam aspek dalam konsep Islam Wasatiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada atas tawasud, yang kedua ada tawazun, yang ketiga ada ta'adul, yang keempat ada tasamuh. Silakan untuk teman-teman dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fahiratu Nisa dengan NIM akhir 051 akan menjelaskan tentang tawasud. Bisa di next. Menurut Ibrahim, tahun 2015, tawasud merupakan sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri dalam konteks berbangsa dan bernegara dan dalam bidang lain. Pemikiran moderat ini sangat urgen menjadi semangat dalam mengkomodir beragam kepentingan dan perselisihan, lalu berikhtiar mencari solusi yang paling aslah. Aslah ini artinya melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang menyatakan hal yang terbaik adalah yang tengah-tengah atau yang sedang. Bisa di next. Penerapan tawasud yang pertama tidak bersikap ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Yang ketiga memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan atau ukhuwah dan toleransi, hidup berdampingan baik dengan sesama warga NU, sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain. Jadi next.
At-tawasut di bidang akidah. Bagaimana cara penerapannya? Yang pertama yaitu keseimbangan dalam telaah dan penggunaan dalil akal atau akli dan dalil syara atau nakli agar tidak mengalahkan salah satunya. Yang kedua, memurnikan akidah dengan cara membersihkan dan meluruskan dari pengaruh akidah yang sesat, baik dari dalam maupun luar Islam. Yang ketiga, menjaga keseimbangan berpikir supaya tidak mudah menilai salah, menjatuhkan vonis musyrik, bidah pada orang lain, bahkan mengkafirkannya. Next. Selanjutnya, atau wasut bidang ibadah dapat diterapkan dengan cara yang pertama berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara-cara yang benar menurut ahlinya, yakni ulama salaf yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, akal dalam digunakan ketika terjadi masalah dan tidak ditemukan dalil nas atau Al-Quran dan Al-Hadis yang jelas dan mengikat syari dan katiyud dilalah. Yang ketiga, menerima setiap perbedaan pendapat dalam menilai suatu masalah ketika dalil nas masih mungkin ditafsirkan yang lain atau janiyud dilalah. Dan yang keempat, selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam mengamalkan syariat di tengah-tengah lapisan masyarakat yang majmu atau campuran. Next. Ada tawasud bidang akhlak dapat diterapkan dengan cara yang pertama mendorong dan mengajarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dalam bidang tasawuf atau akhlak dengan menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Yang kedua, tidak merasa diri lebih baik dari dan lebih sempurna dibandingkan orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan santun, rendah hati atau tawadhu dan menjaga hati atau khusyuk dengan siapapun dan dimanapun berada. Yang keempat, selalu berusaha mewujudkan rasa aman, tentram pada diri sendiri khususnya dan lapisan masyarakat pada umumnya. Yang kelima, tidak mudah tergoyah-goyah dan termakan isu tidak terlalu berlebihan dalam menilai sesuatu, tenang dan bijak dalam mengambil sikap serta mempertimbangkan kemaslahatannya. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisit Aulia, NIM akhir 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawazun. Boleh di next? Pengertian tawazun. Tawazun atau berkeseimbangan adalah sikap pengalaman dan pemahaman agama seseorang yang seimbang dan meliputi seluruh aspek kehidupan duniawi maupun akhirat. Tawazun juga dapat dikatakan sikap tegas seseorang dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara yang ikhtilaf atau perbedaan dan inhiraf atau penyimpangan. Next. Dalil nakli tawazun itu laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau penimbang keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan teman berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ta'adul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadlanur Maulida dengan akhir NIM 27. Pengertian ta'adul. Ta'adul ialah sikap adil dalam menyikapi suatu persoalan. Adil adalah sikap proporsional dalam menyikapi persoalan berdasarkan hak dan kewajiban. Seorang mampu mencapai kesamaan dan kesetaraan jika realitas individu benar-benar sama persis dan setara dalam segala sifat-sifatnya. Dalam konteks politik, sikap ta'adul ini tercermin dalam proporsional antara kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan publik, dan haknya seperti mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ica. Oke,
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Yulisa dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasamuh. Next. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya sejajar dengan makna toleransi. Kata tasamuh dalam istilah Arab menunjukkan kemurahan hati dan kemudahan atas dasar saling pengertian dan selalu digunakan dalam bentuk hubungan timbal balik dari kedua belah pihak. Konsep tasamuh menurut definisi bahasa itu menunjukkan arti cinta dan kasih sayang, rohmah, pengampunan dan kebaikan serta menerima orang lain. Next. Tasamuh memiliki 3 aspek. Yang pertama itu saling kasih sayang. Dengan adanya rasa saling mengasihi dan menyayangi tersebut, maka individu mampu merespon segala peristiwa dan tindakan manusia di sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada perdamaian, dengan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, memperbaiki prasangka, dan berempati dalam menyelesaikan permasalahan, serta tidak boleh menyakiti baik dari segi ucapan dan perbuatan. Lalu yang ketiga itu ada berlaku adil dan berbuat kebajikan. Setiap orang itu mendapatkan haknya masing-masing secara adil dan bijaksana. Berbuat kebajikan maksudnya berinteraksi dengan baik, pemaaf, dan saling memuliakan antar sesama. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar dan alhamdulillah. Astagfirullah, 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 alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.